Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa anak-anak ibu di kelas 9 ini. Hari ini adalah hari pertama kamu belajar matematika pada kelas 9 ini. Anak-anak ibu, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar bersama Ibu. Terlebih dahulu Ibu kenalkan dulu, nama Ibu adalah Hesti Rahayu. Ya, nah insya Allah Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika selama di kelas 9 ini. Anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran hari ini adalah menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, kemudian mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, dan menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Ya, kan gitu ya. Jadi hari ini yang pertama sekali akan kita awali dengan pengertian bilangan berpangkat. Tentunya kamu sudah pernah mengenal bilangan berpangkat di kelas 8, kelas 1, atau malah barangkali di SD. Contohnya apa? 2 pangkat 3. Kemudian misalnya lagi apa? 3 pangkat 4 dan sebagainya. Anak-anak Ibu, pada dasarnya bilangan pangkat ya bukanlah suatu sistem bilangan atau jenis bilangan, melainkan suatu konsep atau metode penulisan suatu bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui perkalian suatu bilangan dengan faktor yang sama. Nah, jadi dalam sehari-hari itu kan kita sering jumpa perkalian dengan bilangan yang sama. Misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, untuk mempersingkat penulisan bentuk perkalian tersebut, kita gunakan bilangan berpangkat. Nah, di sini kita lihat yang poin 3 adalah perkalian bilangan-bilangan dengan faktor-faktor yang sama seperti di atas disebut sebagai perkalian berulang. Ya. Kemudian, bilangan berpangkat sangat membantu kita dalam mempersingkat bilangan yang relatif besar atau relatif kecil. Contohnya apa? 0,00000099. Nah, alangkah repotnya jika kita harus menyebutkan bilangan ini ya tanpa ada penulisan tanpa ada singkatan penyingkatan penulisan dari bilangan ini ya. Sungguh sangat repot sekali. Jadi untuk bilangan ini kita bisa tulis dia dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 9,9 kali 10 pangkat negatif 7. Ada beberapa jenis bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat negatif. Yang pertama, kita akan bahas bilangan berpangkat bulat positif, ya. Nah, bilangan berpangkat bulat positif itu pengertiannya seperti apa? Perhatikan, ada sebuah bilangan, ya kita simbolkan dengan A pangkat N. Ini artinya apa? A ini dikalikan sebanyak N sebanyak N kali, ya. Sehingga kita bisa tuliskan, kalau misalnya ini ada perkalian berulang, A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sampai seterusnya, ya sebanyak N buah. Maka untuk menyingkatkan penulisan perkalian bilangan ini, kita buat menjadi A pangkat N. A ini adalah basis, ya, atau bilangan pokok. N itu adalah pangkat. Jadi A ini adalah bilangan yang dikalikan. Sedangkan N ini adalah banyaknya si A ini. Ya, banyaknya si A ini dikalikan ada berapa banyak dia ini. Nah, A disebut bilangan pokok
N itu harus bilangan bulat, ya. N disebut pangkat atau eksponen. Oke ya. Contoh, sederhanakanlah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini adalah perkalian berulang. Siapa basisnya? 5. Kenapa basisnya 5? Karena 5 yang dikalikan. Ada berapa banyak 5-nya di sini? Ada 6. Sehingga penulisan perkalian berulang ini menjadi 5 pangkat 6. Selanjutnya, 2P kali 2P kali 2P. Siapa yang dikalikan? 2P. Sehingga 2P ini menjadi basis, ya, menjadi bilangan pokok. Berapa banyak 2P-nya? Ada 3. Berarti 2P berpangkat 3. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Siapa yang kita kalikan? 2/3. Ada berapa banyak 2/3-nya? Ada 4. Siapa bilangan pokoknya? 2/3. Kenapa 2/3 menjadi bilangan pokok? Karena 2/3 yang dikalikan. Ada berapa banyak 2/3-nya? Ada 4. Sehingga bentuk ini menjadi 2/3 berpangkat 4. 2/3 bertindak sebagai bilangan pokok, 4 bertindak sebagai pangkat. Selanjutnya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Siapa bilangan pokoknya? Negatif 2. Siapa pangkatnya? 1, 2, 3, 4. 4. Negatif 2 berpangkat 4. Nah, kalau ditanya hasilnya, berapakah negatif 2 berpangkat 4 ini? Maka kamu tinggal kalikan saja. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Positif 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 adalah berapa? 16 bukan 32 ya. 16 bukan 32. Ya, di sini 16. Ini salah nak ya. Ya, harusnya 16. Ya, nggak cantik 16-nya ya. Dah. Selanjutnya, negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Nah, siapa basisnya? Negatif 7. Berapa banyak negatif 7-nya? Ada 3. Sehingga negatif 7 berpangkat 3. Kalau ditanyakan hasilnya berapa? Adalah negatif 7 kali negatif 7, 49. 49 dikalikan negatif 7. Ingat, positif kali negatif hasilnya negatif. Sehingga hasilnya menjadi negatif 343. Nah, di sini ya, perhatikan untuk contoh yang ini, yang 2 ini dengan yang ini. Ini adalah bilangan negatif dipangkatkan. Ya, ini negatif 2 berpangkat 4. Sedangkan ini negatif 7 berpangkat 3. Lihat, mereka sama-sama bilangan negatif. Sama-sama bilangan negatif. Yang ini bilangan negatif berpangkat ganjil. Sedangkan yang ini adalah bilangan negatif berpangkat positif. Di sini kita akan dapatkan konsep bahwa jika bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya adalah positif. Jika bilangan negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Oke, selanjutnya. Negatif 3 berpangkat 4. Hati-hati untuk soal yang ini. Nah, yang berpangkat 4 di sini hanyalah 3. Negatifnya tidak berpangkat 4. Beda ya dengan yang ini. Negatif 7 berpangkat 3 di sini. Negatif 7. Negatif 7-nya yang berpangkat 3. Ya, sehingga basisnya negatif 7. Sedangkan untuk soal yang ini, negatif 3 berpangkat 4. Yang berpangkat 4 adalah 3. Nah, negatifnya di mana kita letakkan? Di luar. Negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3.
Nah, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81, sehingga hasilnya adalah negatif 81 ya, negatif 81 ya. Sebentar, kita di sini harusnya negatif 81. Oke, negatif 81. Nah, sama halnya dengan yang ini, negatif 2 berpangkat 5. Nah, yang berpangkat 5 siapa? Adalah si 2-nya saja, negatifnya tidak, sehingga bentuk penulisannya seperti ini. Negatifnya di luar kurung. Hasilnya adalah negatif 32. Nah, jadi kalau untuk bentuk seperti ini, bilangan negatifnya tidak dikurung, maka hasilnya pasti akan negatif, walaupun bilangan tersebut berpangkat genap atau berpangkat ganjil. Ya, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Nah, di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Jika A berpangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat yang basisnya sama, seperti ini, kalau dia dikalikan, maka pangkatnya ditambah. A berpangkat M dibagi A berpangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jika ada bilangan berpangkat yang basisnya sama, sama-sama siapa di sini? Sama-sama A. Jika mereka dibagi, ya mengalami proses pembagian, mengalami operasi pembagian, maka hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Selanjutnya, A berpangkat M dipangkatkan N. Nah, di sini kan basisnya untuk pangkat N, basisnya adalah A pangkat M. Ya. Nah, sehingga kalau bentuk ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah dikali. Selanjutnya, A kali B berpangkat M. Nah, pangkat ini untuk masing-masing mereka yang ada di dalam kurung. A pangkat M kali B pangkat A pangkat M dikali dengan B pangkat M, ya. Dikali dengan B pangkat M. Iya, salah ini ya. Dikali dengan B pangkat M. Oke. Selanjutnya, A per B berpangkat M. Kalau ini tadi perkalian, ini pembagian. Ya. Maka di sini menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh, sederhanakanlah. 18 T pangkat 3 kali 2T pangkat 5. 18T pangkat 3 kali 2T pangkat 5. Nah, di sini cara kita menyelesaikan adalah, adakah yang bilangan berpangkat di sini? Ada. Siapa? T pangkat 3 dan T pangkat 5. T pangkat 3 dan T pangkat 5. Adakah koefisien di sini? Ada. 18 dan 2. Nah, yang koefisien kita kalikan dengan koefisien 18 kali 2. Kemudian T-nya bagaimana? T pangkat 3 kita kalikan dengan T pangkat 5. Ingat sifat yang tadi. Jika bilangan berpangkat dikalikan, T pangkat 3 kali T pangkat 5. Ya, basisnya sama-sama T, maka pangkatnya ditambah. Sehingga menjadi T pangkat 3 tambah 5. Sama dengan 18 kali 2 sama dengan 36.
T pangkat 8 ini 8-nya dari mana? 3 tambah 5. Sehingga hasil operasi ini menjadi 36 T pangkat 8. Selanjutnya, ya, yang nomor B, 2Y pangkat 0 kali T pangkat 3, 2Y pangkat 0 T pangkat 3 per Y pangkat 6 T pangkat negatif 3. Perhatikan, pada bilangan yang atas, ya, pada bilangan pembilang itu ada koefisien 2. Pada bilangan penyebut, koefisiennya tidak tertulis di sini. Jika tidak tertulis, maka di sini adalah koefisiennya 1. Nah, koefisien dengan koefisien 2 bagi 1 sama dengan 2. Ya. Jadi kalau misalnya di sini 3, maka di sini 2/3. Nah, Y pangkat 2 kurang 6. Kenapa bisa Y pangkat 2 kurang 6? Perhatikan, di sini Y pangkat 2, di sini Y pangkat 6. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 6. Bilangan berpangkat yang mengalami proses operasi pembagian, maka pangkatnya dikurang. Jadi menjadi Y kurang 6. T pangkat 3, di sini pangkatnya 3, yang di bawah kenapa? Oh, T pangkat 3 harusnya di sini ini negatif ya. Negatif. Ini T pangkat negatif 3. Oke. Ya, kita lanjut. T pangkat ya 3 kurang. Tadi kalau misalnya bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi T pangkat 3 kurang. Kurang itu tadi sudah sifat 3 kurang. Kurang siapa? Kurang negatif 3. Nah, kalau 3 kurang negatif 3, maka dia menjadi 3 tambah 3. Sama dengan 2Y pangkat negatif 4, T pangkat 6. Dari mana negatif 4? 2 kurang 6, negatif 4. 6-nya dari mana? 3 tambah 3. Untuk nomor C, 3M N pangkat 4 berpangkat 2. 3MN pangkat 4 berpangkat 2. 2 ini, pangkat 2 ini milik siapa? Pangkat 2 ini milik si 3, pangkat 2 ini milik si M, pangkat 2 ini milik si N pangkat 4. Nah, kalau begitu bagaimana cara penulisannya sekarang? 3 pangkat 2, M pangkat 2, N. Kenapa pangkat 8? Karena N pangkat 4 berpangkat 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi N ini sekarang sudah menjadi pangkat 8. Oke, anak-anak Ibu, bagaimana? Mudah-mudahan kamu bisa pahami, ya. Kalau tidak bisa pahami, ulang-ulang lagi, ya. Ulang-ulang lagi video ini. Jika tidak paham juga, kamu boleh japri ke Ibu. Nah, sekarang ada latihan mandiri, ya. Ada 3 buah soalnya. Kamu coba selesaikan, ya. Tuliskan di buku matematika kamu. Jangan lupa tulis namanya. Oke. Akhirnya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya.